Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Saman Farizi dengan nomor NIM 0903 11 81 92 40 02 akan mempresentasikan tugas dari UTS Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan judul saya itu Sistem Informasi Pemesanan Kosbolu pada studi kasus Kosbolu Indralaya. Oke, langsung kita akan membahas SDM dan OTK. The Project Leader analisis perancangan sistem informasi pemesanan Kosbolu terbagi menjadi 4. Itu yang pertama manajer pengumpulan data sistem, lalu manajer analisis sistem, lalu yang ketiga manajer desain, manajer coding sistem, dan yang kelima itu manajer menggunakan sistem atau testing. Untuk manajer pengumpulan data sistem terbagi menjadi 2, itu staf dan juga tenaga ahli, di mana staf terbagi menjadi 3. Yang pertama ada staf supporting, lalu ada interviewer, ada staf administrator, dan juga untuk tenaga ahli terbagi menjadi 1, yaitu business analyst. Untuk manajer analisis masalah itu terbagi juga menjadi 2, staf dan juga tenaga ahli, di mana staf terbagi menjadi 2, staf supporting dan juga administrator. Untuk tenaga ahlinya itu business analyst dan juga project manager. Untuk manajer desain itu terbagi juga menjadi 2, staf dan juga tenaga ahli. Lalu untuk staf itu terbagi menjadi technical writer, lalu untuk tenaga ahli itu terbagi menjadi sistem analis. Untuk manajer coding sistem sendiri juga terbagi menjadi 2, dengan staf terbagi menjadi 2, staf supporting dan juga database administrator. Lalu untuk tenaga ahli berbeda dengan yang lainnya, ini terbagi menjadi 3, yaitu programmer, sistem tester, dan juga web design. Lalu yang kelima ada manajer menggunakan sistem atau testing, terbagi menjadi 2, yaitu staf supporting, lalu administrator, business analyst, dan juga project manager. Lalu kita akan langsung membahas terkait estimasi anggaran. Untuk judulnya sendiri itu ada analisis perancangan sistem informasi pemesanan Kosbolu dengan sasaran proyek itu pihak pemilik dan juga penyewa Kosbolu tentunya, dengan tujuan merancang sistem informasi pemesanan Kosbolu yang guna digunakan oleh user. Untuk proyek ini sendiri menggunakan metode pengembangan SDLC dengan model prototype. Oke, langsung saja pada kode teks 1.1.1 dengan nama teks atau aktivitas melakukan wawancara dan observasi pada pemilik Kosbolu dengan SDM-nya itu inferior dengan jumlah 1 orang dan juga jumlah hari kerja itu 1 hari dengan jumlah 200.000, maka total yang harus dibayarkan untuk SDM ini adalah 200.000. Lalu untuk peralatan yang diperlukan itu ada nama alatnya, yaitu alat perekam wawancara dengan jumlah 1 dan harganya 100.000. Lalu untuk biaya perjalanan dinas per hari dengan rincian alat transportasi, kami menyewa mobil dengan harga 350.000. Jadi untuk total keseluruhan pada kode teks 1.1.1 berjumlah 650.000. Lalu untuk kode teks 1.1.2 itu mengumpulkan data hasil wawancara dan observasi pemilik Kosbolu dengan SDM berupa interviewer dengan jumlah 1 orang dan jumlah hari kerja yang 1 orang dengan jumlah honor yang sama 100.000. Jadi total yang harus dibayarkan itu 200.000. Untuk peralatan yang diperlukan tidak ada alat yang diperlukan di sini. Begitu juga di biaya perjalanan. Jadi untuk total keseluruhan itu ada 200.000. Lalu pada teks 1.1.1.5 itu membuat dokumentasi hasil wawancara dan dari pemilik Kosbolu dengan SDM masih sama, yaitu interviewer dengan jumlah 1 orang dan juga jumlah hari kerjanya 1 hari. Lalu untuk jumlah honor masih sama 200.000, dan untuk peralatan yang diperlukan juga biaya perjalanan tidak ada, maka total keseluruhan yang dihabiskan untuk kode teks 1.1.1.5 itu berjumlah 200.000. Lalu lanjut pada kode teks 1.2.1 itu nama aktivitasnya itu membuat flowchart, prosedur, dan proses sistem informasi pemesanan Kosbolu dengan SDM yang terlibat yaitu business analyst, jumlahnya 1 orang dengan jumlah hari kerja itu 2 hari. Untuk jumlah honor 500.000 per hari, maka total yang harus dibayarkan untuk SDM ini berjumlah 1 juta. Lalu untuk peralatan yang diperlukan ada 2, yaitu HR Management Tools, lalu ada HR Application Tracking, di mana jumlah keduanya itu ada masing-masing 1. Lalu untuk total harganya sama 250.000. Lalu untuk biaya perjalanan dinas
tidak ada, maka dana yang diperlukan total keseluruhan dari kode tax 1.2.1 ini totalnya ada 1.500.000. Lalu untuk kode tax 1.3.1 yaitu menganalisis peluang bisnis pada sistem dengan SDM yang terlibat ada 2, yaitu bisnis analis dan juga administrator, dengan jumlahnya ada 1. Lalu untuk jumlah hari kerjanya 2 hari. Untuk jumlah honor ada 500.000, dan juga untuk administrator itu jumlah orangnya 1 orang, jumlah hari kerjanya 1 hari, dan untuk gajinya itu 150.000. Total yang diperlukan untuk kode tax ini berjumlah 1.500.000. Untuk kode tax 1.3.1.4 yaitu membuat dokumentasi hasil rumusan peluang bisnis dengan SDM yang terlibat yaitu staff supporting, dengan jumlah orang yang diperlukan 1 orang, lalu jumlah hari kerjanya 1 hari, dan jumlah honornya 150.000. Dan peralatan yang diperlukan dan juga biaya perjalanan dinas per hari tidak ada, maka total keseluruhan yang diperlukan itu 150.000. Lalu pada kode tax 2.1.1 itu mempelajari hasil investigasi awal pada sistem pemesanan kos bolu. Untuk SDM yang terlibat yaitu bisnis analis dan juga project manager. Lalu dengan total masing-masing orang itu masing-masing satu, lalu untuk jumlah hari kerjanya juga 1 hari semua, dan untuk jumlah honor pada bisnis analis itu 500.000, lalu untuk project manager 650.000. Jadi total yang harus dibayar untuk SDM itu untuk bisnis analis 500.000 dan juga untuk project manager 650.000. Maka total keseluruhan yang diperlukan untuk kode tax ini berjumlah 1 juta rupiah. Lalu pada kode tax 2.1.2 itu menganalisa masalah sistem pemesanan kos bolu dengan 2 SDM yang terlibat yaitu bisnis analis dan juga project manager. Untuk alat yang diperlukan itu masih sama, yaitu HR Management Tools dan juga HR Application Tracking System, dengan masing-masing alat itu yang diperlukan 1, dan juga untuk harga masih sama yaitu 250.000 per masing-masing alat. Lalu untuk total keseluruhan diperlukan yaitu 1 juta rupiah. Lalu untuk yang kode tax yang ketiga yaitu 2.2.1 yaitu menentukan hasil dari permasalahan pengembangan sistem pemesanan kos bolu. Untuk sumber daya yang terlibat yaitu administrator dengan jumlah orangnya itu 1 dan juga jumlah hari kerja itu 1 hari. Lalu untuk jumlah honornya 150.000 per orang. Lalu untuk peralatan diperlukan dan juga biaya perjalanan tidak ada, maka total keseluruhan diperlukan yaitu 150.000. Untuk kode tax yang ke-10 yaitu 2.3.1 itu mengumpulkan dokumentasi hasil analisis masalah pengembangan sistem pemesanan kos bolu dengan SDM yang terlibat yaitu staff supporting, maka total keseluruhan diperlukan berjumlah 150.000. Untuk yang ke-11 itu ada 2.3.2 dengan nama aktivitas membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah pengembangan sistem pemesanan kos bolu dengan SDM yang terlibat yaitu staff supporting. Untuk jumlah honornya itu 300.000. Keseluruhan yang diperlukan pada kode tax 11 ini yaitu 500.000 rupiah. Untuk kode tax 12 yaitu 3.1.1 yaitu membuat desain dekomposisi sistem pemesanan kos bolu dengan SDM yang terlibat yaitu technical writer dan juga sistem analis, di mana technical writer dibutuhkan 1 orang dengan jumlah hari kerja itu 5 hari dengan biaya honor atau jumlah honor itu 300.000. Lalu untuk sistem analis diperlukan 2 orang dengan jumlah hari kerja itu 8 hari untuk jumlah honor 300.000. Maka untuk technical writer menghabiskan total honor sebesar 1.500.000, dan untuk sistem analis menghabiskan total honor berjumlah 4.800.000. Yang diperlukan untuk kode tax ini berjumlah 5.200.000. Lalu untuk kode tax 13 yaitu 3.1.1.2 technical writer tools
dengan masing alat yang diperlukan itu satu dengan biaya 200.000, maka total keseluruhan pada kode tax ini 1.700.000. Kalau untuk kode tax 3.2 itu desain database sistem pemesanan Kosbolu dengan SDM yang terlibat itu ada technical writer dan juga sistem analis, di mana untuk technical writer itu diperlukan 1 orang dan sistem analis 2 orang. Untuk estimasi kerja atau jumlah hari kerja yang diperlukan itu technical writer ada 5 hari dan juga sistem analis 8 hari. Lalu untuk total honor dari masing-masing SDM itu 300.000. Maka untuk technical writer menghabiskan total honor 1.500.000 dan juga untuk sistem analis menghabiskan 4.800.000. Untuk alat yang diperlukan ada technical writer tools, ada analysis systemist dan juga design tools, di mana untuk masing-masing diperlukan 1 dan juga untuk harga sama kebetulan untuk masing-masing alat yaitu 200.000. Maka total keseluruhan yang diperlukan pada kode tax ini berjumlah 1.700.000 dan juga 5.200.000. Untuk ketiga itu membuat desain interface sistem pemesanan Kosbolu dengan SDM yang terlibat itu ada sistem analis dan juga administrator, di mana untuk sistem analis ini diperlukan 2 orang dengan jumlah hari kerja itu 3 hari. Untuk jumlah honor 300.000, maka untuk sistem analis menghabiskan total honor 1.800.000. Lalu untuk administrator membutuhkan 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari dengan total honor 150.000, maka total honor diperlukan 150.000. Untuk sistem analis sendiri memerlukan alat yang diperlukan yaitu analisis system needs dan juga design tools, dimana untuk alat yang diperlukan itu masing-masing 1 dengan total harga yang diperlukan itu 200.000 per alat. Maka untuk total yang diperlukan pada kode tax ini yaitu 2.200.000 dan juga 150.000. Untuk kode tax 4.1 yaitu membuat user interface sistem pemesanan Kosbolu dengan SDM yang terlibat yaitu sistem analis dan juga administrator, di mana untuk sistem analis itu membutuhkan 2 orang dengan total hari kerja 3 hari. Total honor yang diperlukan 300.000, maka untuk sistem analis memerlukan honor 1.800.000. Untuk administrator itu membutuhkan 1 orang. Lalu untuk jumlah hari kerja itu cuma membutuhkan 1 hari dengan total honor yang harus dibayar 150.000. Pengeluaran atau total keseluruhan dari kode tax ini itu berjumlah 2.200.000 dan juga 150.000. Untuk pada kode tax 4.2 itu membuat coding proses sistem pemesanan Kosbolu. Untuk SDM yang terlibat yaitu sistem analis dan juga administrator. Dengan sistem analis memerlukan 2 orang dengan lama hari kerja 3 hari. Untuk honor yang diperlukan 300.000, maka kalau di total untuk total yang harus dibayar untuk membayar SDM sistem analis yaitu 1.800.000. Sedangkan untuk administrator sendiri hanya memerlukan 1 orang dan juga 1 hari kerja. Untuk pengeluaran yang 150.000, maka total yang harus dibayar untuk administrator yaitu 150.000. Maka total keseluruhan dari kode tax 4.2 yaitu 2.200.000. Lalu yang ke 18 pada kode tax 4.1.2 yaitu melakukan testing dan juga evaluasi user interface dengan SDM yang terlibat yaitu sistem tester yang diperlukan 1 orang dengan jumlah hari kerja 1 hari. Lalu untuk biaya honor yang diperlukan 150.000. Kebetulan untuk tidak ada alat yang diperlukan dan juga biaya perjalanan yang dikeluarkan, maka total keseluruhan yang harus dibayarkan untuk kode tax ini yaitu 150.000. Untuk kode tax 4.3 yaitu uji coba sistem pemesanan Kosbolu dengan SDM yang diperlukan yaitu sistem tester dan juga database administrator. Untuk sistem tester dan juga database administrator itu masing-masing memerlukan 1 hari kerja dan juga 1 orang staff dengan total honor yang sama yaitu 150.000. Maka otomatis pengeluaran yang diperlukan pada kode tax 4.3 yaitu berjumlah masing-masing 150.000 untuk 2 orang, maka pengeluarannya 300.000. Untuk kode tax 5.1 yaitu pengadaan perangkat untuk sistem pemesanan Kosbolu dengan staff atau SDM yang diperlukan itu staff supporting dengan 1 orang pegawai. Biaya yang
lama hari kerja yang diperlukan itu 1 hari, lalu untuk biaya yang diperlukan 150.000, maka total keseluruhan dikeluarkan yaitu 150.000. Untuk yang ke 5.2 yaitu instalasi sistem pemesanan Kosbolu. Untuk supporting SDM yang diperlukan yaitu supporting dengan 1 orang yang diperlukan, lalu estimasi hari kerja 1 hari, lalu harganya atau jumlah honor yang 150.000, maka total keseluruhan yang 150.000. Begitu juga dengan kode tax 5.3 yaitu implementasi jaringan sistem pemesanan Kosbolu. Lalu untuk yang berbeda itu ada kode tax 5.4 yaitu penyerahan kendali sistem pemesanan Kosbolu. Dengan SDM yang terlibat yaitu sudah mulai terlibat project manager dengan orang yang diperlukan 1 orang, jumlah hari kerja itu 1 hari, dengan jumlah honor yang harus bayar yaitu 650.000, maka total keseluruhannya itu 650.000. Begitu juga dengan penutupan proyek masih dipegang oleh project manager dengan total honor yang masih sama yaitu 650.000. Lalu yang terakhir yaitu membuat dokumentasi akhir hasil sistem pemesanan Kosbolu. Yang staf yang terlibat itu administrator dengan 1 orang yang diperlukan dan juga 1 hari kerja dengan total honor 10.000, maka total keseluruhannya yaitu 150.000. Maka total anggaran yang diperlukan pada proyek analisis perancangan sistem informasi pemesanan Kosbolu ini berjumlah 33.750.000. Lalu kita akan lanjut tentang kesimpulan. Yang pertama itu kesimpulan pada materi atau bab penyebab atau masalah dari kebijakan pengembangan sistem informasi. Alasan diadakannya pengembangan sistem informasi adalah banyak timbul permasalahan untuk meningkatkan kesempatan usaha, adanya instruksi perubahan, lalu adanya perkembangan teknologi. Lalu ada 3 sasaran dan kendala pada proyek yaitu anggaran, jadwal, dan juga mutu. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Lalu untuk kesimpulan pada bab merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi adalah perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Perencanaan terbagi menjadi 2 jenis yaitu perencanaan strategis dan juga perencanaan operasional. Kunci untuk semua rencana adalah memecahkan aktivitas yang diinginkan ke dalam sebuah bagian kecil. Untuk memecahkan aktivitasnya kita bisa menggunakan beberapa alat bantu yaitu berupa WBS yang sering kita gunakan atau yang sudah tidak asing lagi ya. Lalu ada CORD, ada CPM, ada Gantt chart dan lain-lain. Lalu ada beberapa tahapan dalam merencanakan dan membuat aktivitas kerja yaitu mulai dari tahap perencanaan sistem, tahap analisis sistem, tahap perencanaan sistem, lalu ada tahap evaluasi dan seleksi sistem, lalu yang terakhir ada tahap implementasi sistem. Untuk merancang tersebut ada beberapa metode juga yang sering kita gunakan, salah satunya itu RAD, SLDC, spiral, FAST, dan lain. Lalu metode pengembangan ini tadi juga disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi. Lalu yang terakhir ada membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi, itu kesimpulannya adalah dalam proses pembuatan atau pengembangan sistem informasi pastinya kita memerlukan yang namanya estimasi atau perkiraan biaya yang sudah saya paparkan contohnya tadi. Sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana tentunya. Anggaran disusun dengan tetap memperhatikan yaitu WBS, lalu jadwal proyek dan juga kontrak tentunya. Penyusunan estimasi biaya juga disesuaikan dengan berbagai komponen agar dapat diketahui apakah penggunaan biaya tersebut telah sesuai atau tidak. Saya paparkan atau sampaikan mulai dari pemaparan etika dan juga rancangan biaya dan juga kesimpulan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.